Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore. Selamat sore buat teman-teman dimanapun kalian berada. Ya, semoga sehat selalu pasti ini. Sebentar teman-teman. Pepet ke Mas Wahyu. Terus. Miring enggak? Miring apa enggak? Titik nih wae, bablas sih sanang kene iki enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bablas sekalian. Bentar teman-teman. Lagi ngambil batu split. Lagi ngambil batu split teman-teman. Mau untuk ngecor ini. Ngecor ini guys. Beginilah kegiatan sore hari teman-teman. Kegiatan sore dikarenakan masih sibuk. Lelah. Teman-teman ya, sing jelas aku mau sharing apa iki ya. Sing kira-kira penting ya. Kita nongkrong di sini teman-teman, kayaknya enak. Sambil nunggu aku tuh mau mancing nanti. Cari hiburan. Cari hiburan mancing. Nggak ada lagi. Hiburannya cuma itu aja teman-teman. Kita nongkrong di sini nah. Jadi aku mau sharing tentang yang teman-teman bingungkan itu kan rawatan awal. Ini kayaknya teman-teman banyak yang bingung ya. Rawatan awal ini sebaiknya itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi rawatan awal teman-teman, ketika kita punya burung baru lah katakan ya, mau bahan benar-benar bahan, mau ekspektasi ya. Ketika kalian nggak yakin dengan ataupun dengan apa ya, dengan rawatan yang akan dilakukan, tips pertama. Yang pertama itu sampai penting buat jemur ablak. Itu yang pertama. Itu istilahnya kayak apa ya? Jadi lebih aman. Jemur ablak. Jangan bawa kerodong dulu. Kenapa? Nanti kan efeknya itu kalau dikerodong dulu biasanya burung ini kan namanya bahan baru, entah itu ekspektasi, entah itu burung yang memang bahan prospek, bahan rawatan itu beda. Mau nyuci kah Mas Wahyu? Ya nggak apa-apa. Pantate masuk ke wae. Pantate trukmu masuk ke. Kuat ngece. Bisa. Ntar teman-teman. Si mau truknya teman-teman. Nih, mau nyuci truk itu. Udah berapa lama nggak dicuci. Itu supirnya bos teman-teman, bukan supirku ya. Nah, kembali lagi jadi bahan yang pertama ya. Yang jelas itu buat jemur dulu. Ablak, istilahnya kayak anggaplah bahan rumahan lah, jadikanlah buru itu bahan rumahan. Kenapa kok saya menyarankan jemur ablak? Jadi namanya bu kita itu kan bingung, lebih aman itu rawatan jemur ablak itu kita memoles burung dengan harapan staminanya bagus, mentalnya juga tertata lagi ya kan, terus burung ini jadi bandel. Karena rata-rata burung bandel ini diperoleh ataupun didapat itu dari bahan rumahan seperti itu. Itu yang bandel. Tapi kalau bahan ekspektasi ini agak rewel ya. Biasanya ada aja. Pokoknya gembung melet. Kita mau benerin merawat gembung melet nanti jadinya burung krek ya kan. Seperti itu. Apalagi masih main kerodong. Oke teman-teman, kita udah ada di dalam. Jadi seperti itu ya, aku nyaranin silahkan mbok rawat itu
jemur ablak karena lebih aman ya, lebih aman. Anggaplah burung bahan rumahan. Sampai kapan? Sampai satu yang pertama untuk cucak hijau, badannya itu singset. Badannya singset, terus suara bening, burung itu lebih anteng, intinya mau bunyi ketika diablak ya. Poin pertama poin-poin pentingnya. Terus nanti volumenya udah bagus lah ya, udah bening, udah dirasa cukup. Burung itu kalau dilihat itu ketika diablak ini dia udah dominan anteng. Anteng menandakan burung ini sudah ibaratnya merasa punya teritorial. Nah, kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena lebih mudah dan pastinya lebih praktis. Cuman ya kalau ngomongin berapa lama, tergantung kondisi burung kalian. Semuanya itu beda-beda teman-teman, nggak sama kalau ngomongin berapa lamanya. Nanti setelah itu dirasa yang saya sebutkan tadi ini sudah ada ataupun sudah nampak ya, silahkan untuk tentukan rawatan berikutnya untuk cucak hijau. Kalau kalian pengen rawatan pekerja ya lanjut ke pekerja. Kalau kalian ingin rawatan mandi jemur ya mandi jemur seperti itu. Dan jangan biasakan standby cepuk ya, di standby bak mandi ataupun cepuk mandi, karena ini proses ibaratnya tuh ngenolin. Jadi segala macam burung yang trouble, khususnya cucak hijau, gembung melet, burung itu bunyi krek, burung itu hilang vektor ya, burung itu mudah on di lapangan ya, agresif. Terus untuk murai batu ini murai batu cabul, murai batu yang kayak apa jenenge, gak mau bunyi, hanya cetak-cetek doang. Nah itu rawatan seperti itu. Nanti jangan lupa berikan kroto teman-teman. Di posisi ataupun di rawatan ini berikan kroto. Jadi untuk cucak hijau udah jelas ya. Untuk cucak hijau rawatan seperti itu dasarnya yang paling mudah. Kalau nyampe nggak bisa, wis kebangetan sampean. Asli kebangetan. Kenapa saya mengatakan kebangetan? Itu paling mudah. Yang penting kadang bersihkan itu tadi. Tambahane berikan kroto itu berapa banyak, nggak usah banyak-banyak, yang penting rutin 3 butir 4 butir lah, ataupun setengah sendok teh yang kecil ya, bukan sendok makan, itu setiap hari. Karena murai batu pun kalau diberikan kroto lebih itu nggak bakalan dimakan semua ya, dia dilepret mengakibatkan kandang banyak semut ya kan, malah repot sampai nanti. Jadi jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang uang, sekiranya seperlunya. Nah untuk khususnya murai batu cabul itu sama rawatannya, cuman pastikan dulu cabulnya ini bukan karena kutu ya teman-teman, bukan karena kutu, jadi karena depresi ataupun down, stres seperti itu. Bayangkan murai batu itu kalau cabul itu cuman pertama dia ada kutu, yang kedua itu down mentalnya itu drop, yang ketiga itu stres karena dikerodong panas, tempatmu panas seperti itu. Makanya kalau beli kerodong murai batu ya, carilah kerodong yang berbahan kayak sutra itu loh, lembut, kayak sutra apa sih namanya ya, dia lembut kayak baju bola, jadi lentur kayak gini loh, bukan kayak ini, maksudnya lentur, lemes adem. Murai batu itu cocok. Dan malah kerodong yang pakai bahan-bahan kayak baju ini ya, ini panas teman-teman. Kalau yang tebel panas. Tapi kalau yang kayak baju bola yang tebel itu adem, hawanya adem. Itu kalau karena rawatanku ataupun rawatan yang saya sharing tentang murai batu itu kan settingannya tinggi. Kalau kalian nggak pinter-pinter ya memang penyakitnya ya cabul, ngelowo seperti itu. Jadi ya kalau takut ya nggak usah.
Karena kita bermain itu spekulasi teman-teman. Kalau mau burungmu bagus, ya kita harus bisa berspekulasi. Kalau saya salah, burung ini bakal cabul, burung ini bakal ngelowo, dan banyak macamnya lah permasalahannya. Ngeban. Karena apapun itu, kalau hanya berdasarkan patokan burung juara, itu nggak akan sama dengan kondisi burung yang kalian rawat. Posisinya, kondisinya itu pasti berbeda. Makanya saya harap sih ya teman-teman tuh paham dengan apa yang saya sharingkan ini ya. Jadi jangan salah persepsi, semua itu memang butuh kesabaran, ketelatenan, namanya orang belajar. Kalau untuk saya pribadi ya hanya dari pengalaman aja teman-teman, bukan dari katanya-katanya. Seperti itu. Jadi ya harapan saya teman-teman itu bisa. Harapan saya itu teman-teman bisa mencetak burung ataupun memiliki burung lomba yang memang pure, burung ini dipoles dengan tangan sendiri, dirawat sendiri, dan burung ini prestasi seperti itu. Ya, karena kepuasannya itu beda teman-teman. Dengan yang kita membeli burung-burung yang memang udah prestasi itu berbeda. Dan kenapa saya selalu menyarankan ya memberi masukan untuk teman-teman supaya teman-teman itu mengalami yaitu prosesnya itu seperti apa, kendalanya itu seperti apa, hal terburuknya seperti apa. Nah kalau untuk murai batu ini beda dengan cucak hijau teman-teman, beda waktunya. Murai batu ini lebih agak lama ya, bahkan sampai rawatan jemur ablak ini bisa mungkin sampai ya 3 bulanan ataupun setengah tahun tergantung kondisi burung kembali. Kalau dirasa dia itu udah berani bunyi minimal ngukluk, makanya saya pribadi ya nyari burung itu yang pertama satu nyari, kalau umpamanya saya nyari bahan ya, yang pertama satu burung itu ngelowo, dua burung itu cabul, 3 burung itu nguklukan nggak mau bongkar isian. Itu 3 itu teman-teman, itu wis yakin burung itu burung bagus, burung itu kalau ngomongin pemilik sebelumnya itu wis pasti memberikan extra fooding yang apa ya, yang bisa dirasa itu vitaminnya itu cukup lah mengistimewakan burung tersebut. Karena rata-rata burung trouble itu burung yang diistimewakan dan berlebihan rawatannya seperti itu. Makanya burung jadi trouble. Ya, untuk teman-teman jadi cukup jelas. Nanti baru tentukan sama kayak cucak hijau, tentukan rawatan selanjutnya mau model apa, mau main. Kalau untuk murai batu sih kalau udah awalnya itu main jemur ablak, next time-nya itu rawatan pekerja sih kalau saya. Lebih mudah, lebih gampang. Burung itu juga bisa dikatakan apa ya, volume itu bagus, dapat, terus dia itu lebih bandel, gak gampang trouble, gak gampang bermasalah nantinya ke depannya. Jadi lebih awet ya. Oke teman-teman, sementara gitu dulu masukan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman yang belum kejawab. Silahkan request teman-teman pelan-pelan ya, tak jawab. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.